tentang lainnya, Bapak? Azam. Oke, satu. Terus alamatnya di mana? Jalan Kraksan. Agama, Islam. statusnya. Kah. Nah, ini keluhan Bapak Azam itu seperti apa nih kalau boleh tahu? Pusing, terus pada saat malam itu susah tidur. Tidurnya mesti pagi. Karena pas pagi ngantuk itu malam. Memang pekerjaan Bapak Azam itu apa nih? Pekerjaan saya itu editor sebuah berita. Jadi sering lembur nih Bapak. Iya. Ya mungkin memang karena bapaknya sendiri ini sering lembur gitu, makanya berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh Bapak Azam, Bapak Azam ini sepertinya mengalami gejala insomnia ringan. Ada sih cara ini ya untuk terapi dari insomnia ringan tersebut. Nah, terapi ini merupakan sebuah terapi alternatif yang bernama terapi CBTI. Terapinya itu jelas aman Bu, soalnya ya terapi ini fokusnya pada pengubahan pola perilaku serta pemikiran Bapak Azam terhadap tidur. Jadi saya tidak akan menggunakan pengobatan atau dengan cara medikasi. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir mengenai efek samping yang akan ditimbulkan. Itu lebih tepatnya gimana sih Mbak? Nah, CBTI itu merupakan kependekan dari Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Jadi itu fokusnya itu hanya pada perilaku atau perubahan pola pikir Bapak terhadap tidur. Nah, terapinya sendiri itu ada 4 prosedur, di mana 1 bulan ini saya akan mengajarkan Bapak Azam untuk melakukan terapinya dulu. Dan sedangkan untuk bulan selanjutnya saya tinggal mengevaluasi hasil yang didapatkan dari terapi ini. Untuk prosedur atau terapi yang pertama dan kedua ini sama, yaitu suatu terapi untuk merelaksasikan otot dari Bapak Azam. Jadi tujuan dari tindakan ini yaitu untuk menenangkan pikiran Bapak serta melepas atau merilekskan otot-otot Bapak. Dan untuk terapi yang ketiga ini saya akan melakukan suatu pengalihan pola pikir Bapak. Nah, ini untuk Bapak itu lebih tenang pikirannya serta tidak akan berlarut-larut masalah. Dan untuk yang terakhir saya akan melakukan suatu terapi meditasi, yaitu untuk lebih menenangkan ke tahap yang selanjutnya agar Bapak Azam ini lebih tenang. Dan bagaimana apakah Ibu dan Bapak bersedia gitu? Iya. Berarti nanti bisa mulai gitu. Kalau begitu Bapak dan Ibu mohon ikut saya ke ruang terapi, dan untuk ibunya itu terserah apa mau menunggu di ruang dulu apa mau menemani Bapak untuk ikut ke ruang terapi, terserah Ibu dan Bapak. Oh baik, mari Bapak Azam, saya ke ruang terapi deh. Pak, tindakan terapi ini kiranya akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit nggih. Namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Azam. Dan Bapak Azam itu perlu menjawabnya berdasarkan skala. Saya akan menyebutkan skala dari 0 sampai 4. Untuk skala 0 itu berarti Bapak gejalanya itu sangat ringan. Sedangkan untuk skala 1 itu ringan, skala 2 sedang, skala 3 itu parah, sedangkan untuk skala 4 itu berarti sangat parah. Bisa dimengerti Bapak? Iya. Baiklah, kalau begitu bisa saya mulai nggih. Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu seberapa puas Bapak Azam tidur pada akhir-akhir ini? 2. Pertanyaan selanjutnya,
apakah orang lain mengetahui bahwa Bapak kurang tidur atau menderita insomnia ini? 1. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa khawatir Bapak tentang kondisi Bapak pada saat ini yang mungkin sangat sulit untuk tidur? 3. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, apakah kondisi Bapak saat ini cukup mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari, terutama dalam pekerjaan Bapak? 3. Dan berdasarkan perhitungan serta jawaban dari Bapak Azam, maka Bapak Azam mendapatkan poin 9, yang berarti Bapak Azam ini mengalami insomnia pada tahap ringan, gitu. Dan mungkin insomnia ini karena penyebabnya itu Bapak Azam yang sering lembur ya. Dan apakah akhir-akhir ini Bapak mempunyai cara lain untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, sebenarnya saya sudah menjadwalkan menulis agar sesuai dengan apa yang di-deadline-kan. Jadi membuat jadwal. Jadi cara penyelesaian masalah Bapak itu udah sangat bagus sekali Bapak, karena jarang ada pasien yang melakukan usaha seperti Bapak Azam tersebut. Nah, tapi Bapak Azam ini hanya perlu untuk membiasakan, dan sebentar lagi saya akan mengajarkan teknik relaksasi otot kepada Bapak Azam agar Bapak Azam itu lebih tenang dalam menghadapi masalah, serta nantinya pikirannya itu tidak akan berlarut kepada masalah. Nah, teknik ini bisa Bapak lakukan sebelum tidur di rumah. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia, nggih? Iya. Kalau begitu, mari ikut saya ke ruangan. Monggo Bapak. Monggo Bapak, mau posisi tidur apa duduk saja dulu? Duduk. Oh, monggo, silakan duduk. Ini gordennya mau ditutup apa enggak nih Pak? Tutup. Sebentar ya Bapak. Untuk pertemuan 1 dan 2, ajarkan teknik relaksasi otot progresif yang meliputi: jelaskan tentang 4 kelompok otot utama bagian tubuh yang akan digunakan dalam relaksasi, antara lain tangan, lengan bawah, otot, kepala, muka, tenggorokan, bahu, dada, lambung, punggung bagian bawah, paha, pantat, betis, dan kaki. Untuk langkah yang kedua, yaitu bimbing klien untuk melakukan teknik relaksasi. Pertama, kepalkan kedua telapak tangan, lalu kencangkan biceps dan lengan bawah selama 5-7 detik. Ya Bapak, gini ya. Yang kenceng Bapak. Bimbing klien ke daerah otot yang tegang. Anjurkan klien untuk merasakannya dan tegangkan otot sepenuhnya, kemudian rileks selama 12-30 detik. Nah, gini ya, saya akan menghitung sampai 12 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan Bapak untuk merilekskan kembali. Kerutkan dahi ke atas pada saat yang sama. Tekan kepala sejauh mungkin ke belakang. Putar searah jarum jam dan kebalikannya.
Kemudian anjurkan klien untuk mengerutkan otot muka seperti cemberut, mata dikedip-kedipkan, bibir dimonyongkan, lidah ditekan ke langit-langit, dan bahu dibungkukkan selama 5-7 detik. Baik Bapak, silakan dirilekskan kembali badannya nggih. Selanjutnya, lengkungkan punggung ke belakang sambil menarik napas dalam. Tekan keluar lambung, tahan, lalu rileks. Bapak silakan duduknya untuk lebih ke belakang sedikit nggih. Nah, ya seperti itu. Tarik kaki dan ibu jari ke belakang mengarah ke muka. Lipat ibu jari secara serentak. Kencangkan betis, paha, dan pantat selama 5-7 detik. Sudah Bapak. Coba dirilekskan kembali nggih. Baik Bapak, ini terapinya sudah selesai nggih. Dan untuk selanjutnya saya akan terus memantau kondisi Bapak Azam. Minggu depan misalnya ada keluhan yang lain, Bapak bisa menghubungi saya. Dan terima kasih atas kerjasamanya nggih Bapak. Mari saya antar kepada Ibu Bapak. Iya. Mari silakan. Baik Bapak, Ibu, saya akan memberikan pengetahuan tentang kondisi tidur nggih. Dan untuk yang pertama itu monggo Bapak Azam ini untuk melakukan aktivitas selain tidur di tempat tidur. Misalnya seperti mohon maaf sebelumnya seperti hubungan seksual. Nah, begitu. Dan untuk yang kedua ini mohon ya Bapak pola tidurnya itu dijaga. Meskipun Bapak sering begadang, ya soalnya saya mengerti pekerjaan Bapak memang membutuhkan waktu untuk melembur. Tapi setidaknya Ibu, Bapak ini mempunyai waktu untuk tidur, sehingga pola tidur Bapak ini tercukupi dalam setiap harinya. Untuk terapi relaksasi yang akan saya ajarkan sebentar lagi itu untuk dilakukan di rumah secara mandiri, terutama pada kondisi Bapak sebelum tidur. Jadi ketika tidur Bapak akan merasakan ketenangan atau bisa mengalihkan dari masalah-masalah mungkin seperti pekerjaan yang mungkin banyak ada masalah-masalah begitu ya Ibu. Dan untuk yang terakhir itu Bapak itu saya anjurkan untuk melakukan olahraga minimal lah untuk jalan-jalan di sekitar kompleks. Nah begitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana? Apakah ada mungkin yang dibingungkan atau pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada saya? Monggo Ibu. Kayaknya nggak ada nih Mbak untuk saat ini. Sudah jelas semuanya. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan sebuah catatan berupa diari. Nah, Bapak Azam ini bisa menuliskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau pola tidur Bapak di diari tersebut sehingga pola tidur Bapak itu bisa terkontrol. Bagaimana? Apakah bersedia? Mungkin ada keberatan? Baik Bapak. Apakah setelah 2 minggu Bapak melakukan relaksasi terapi ini, apakah ada suatu kemajuan nggih Bapak? Ada sih, tapi cuma sedikit. Tapi sudah lebih baik dari kemarin-kemarin. Pas tengah malam sudah tidak terbangun. Kalau begitu, sebentar lagi kita akan melanjutkan untuk terapi yang selanjutnya untuk mengalihkan pikiran Bapak. Terapi ini digunakan untuk lebih menenangkan pikiran Bapak agar lebih fresh nih.
Apakah Bapak bersedia? Ya. Berarti bisa dimulai nggih Bapak? Nggih. Sebelumnya Bapak ingin tidur apa duduk saja ini? Tidur. Oh, silakan ini Bapak. Untuk pertemuan ketiga, mengajarkan kepada klien mengenai teknik guided imagery. Langkah-langkahnya yaitu minta klien untuk menutup mata. Bapak silakan untuk menutup mata nggih. Minta klien untuk bernapas dalam pelan-pelan 3-5 kali sampai klien merasa rileks. Coba Bapak nafas pelan-pelan sampai Bapak merasa rileks. Nyalakan musik instrumental yang bergenre klasik. Bapak, ini saya akan memutarkan sebuah musik klasik nggih. Sebelumnya Bapak Azam lebih menyukai situasi yang seperti apa nggih? Berada di tempat yang seperti apa? Saya suka tempat yang sepi, sejuk, itu tenang. Dan orang yang mungkin lebih dekat dan dicintai oleh Bapak siapa nggih? Ya istri saya. Begini ya Bapak, coba Bapak bayangkan kali ini Bapak berada di tempat yang sepi dan tenang, seperti di danau. Bayangkan Bapak bersama istri Bapak melihat suasana yang begitu indahnya, bunga-bunga bermekaran, angin sepoi-sepoi bersama sang istri Bapak. Bapak coba bayangkan. Setelah kurang lebih 20-30 menit, minta klien untuk napas dalam beberapa kali sambil memulai kembali ke kondisi sekarang untuk mengakhiri guided imagery. Coba Bapak untuk bernafas lebih dalam lagi. Silakan Bapak. Minta klien untuk membuka mata dan tersenyum. Bapak Azam silakan membuka matanya nggih. Dan tersenyum. Sekalian saya mohon izin untuk mematikan musiknya nggih. Bapak, monggo silakan duduk Bapak. Terima kasih nggih Pak atas kerjasamanya. Dan ketika di rumah, monggo Bapak Azam untuk menerapkan kedua relaksasi yang pernah saya ajarkan. Dan pilih salah satu terapi yang menurut Bapak paling nyaman untuk diterapkan nggih Bapak. Kita akan bertemu minggu depan nggih Bapak untuk menerapkan terapi yang selanjutnya di hari, tempat, dan waktu yang sama nggih Bapak. Kalau begitu mari saya antarkan kepada Ibu Bapak. Bapak Azam, ini adalah terapi terakhir yang akan saya ajarkan nggih. Ini untuk lebih menenangkan pikiran Bapak. Teknik terapi ini namanya adalah meditasi. Apakah Bapak bersedia untuk mulai? Mari silakan tidur Bapak. Beritahu klien untuk mengabaikan pikiran yang mengganggu selama proses meditasi. Bapak
Bapak, mungkin ada masalah seperti masalah pekerjaan dan keluarga. Mohon untuk dialihkan terlebih dahulu nggih Bapak. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu berat ataupun masalah nggih Bapak. Oke. Anjurkan klien untuk menutup mata apabila diinginkan. Apabila Bapak Azam ingin menutup mata, silakan untuk menutup matanya nggih, sesuai kenyamanan Bapak Azam. Anjurkan klien untuk merelaksasi otot dan tetap santai. Coba dirilekskan dulu ototnya Bapak, tapi dalam keadaan Bapak yang lebih santai. Coba Bapak. Nah, begini. Bantu klien untuk berdiam diri dan melakukan teknik bernapas dalam selama 3-5 kali. Coba Bapak untuk melakukan nafas dalam sekiranya itu 3-5 kali. Mohon Bapak bisa dimulai. Sudah cukup Bapak. Setelah selesai, anjurkan klien untuk duduk dan berdiam diri dalam keadaan mata terbuka selama beberapa menit. Mari Bapak Azam bisa dalam keadaan atau posisi duduk Bapak. Mohon terlebih dahulu untuk dibuka matanya. Silakan Bapak. Ini mungkin Bapak bisa melakukannya sekitar 1-2 kali mungkin sebelum tidur nggih Bapak. Oke. Apakah bisa dimengerti atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau dirasa bingung oleh Bapak Azam? Tidak. Oh, baik. Terima kasih Bapak telah berpartisipasi dalam melakukan semua terapi-terapi yang telah saya ajarkan. Bapak bisa melakukannya di rumah, terutama sebelum Bapak tidur. 1 bulan ke depan saya akan terus memantau bagaimana kemajuan yang telah Bapak rasakan atau telah Bapak dapatkan. Untuk pemantauannya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 6 bulan ya Bapak. Untuk waktunya ini tergantung bagaimana reaksi tubuh Bapak untuk menangani masalah Bapak tersebut. Mari silakan untuk ikut saya ke ruangan saya Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya selama 1 bulan ini. Dan bagaimana Bapak, apakah ada kemajuan selama 1 bulan ini? Ya ada. Biasanya kan setiap tidur tiap malam itu sering terbangun. Sekarang sudah tidak. Tidurnya ya nyenyak, mulai nyenyak. Tapi ya tetap mau tidur itu susah. Ya namanya ya tetap insomnia. Nah, itu mungkin perlu perlu waktu untuk perubahan seperti itu Bapak. Soalnya yang namanya perubahan ya kan memang membutuhkan proses dan waktu juga. Nah, perlu diketahui juga, mohon teknik relaksasinya itu tetap dilakukan ya Bapak di rumah. Nah, kita akan ketemu selama 6 bulan ini. Untuk selama 1 bulan kita akan mengadakan pertemuan selama 4 kali. Dan untuk setiap minggunya saya akan mengevaluasi bagaimana kemajuan yang telah didapatkan oleh Bapak Azam. Baik Bapak, Ibu, terima kasih atas partisipasinya selama 1 bulan ini. Dan selamat kembali dan sampai bertemu 1 bulan ke depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Monggo